Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian doa ketiga Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam adalah wa talaba tafahuma tariqil ibadati. Keduanya itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pemahaman yang benar tentang tata cara beribadah. Wa arina manasikana, ya Allah tampakkanlah, ajarkanlah kepada kami manasikana, tata cara beribadah pada kami. Liya'budallaha haqqa ibadati, agar keduanya itu dapat menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa ibadati, ibadah yang benar yang dapat diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini memberikan ibarat dan pelajaran pada kita bahwa dalam beramal ibadah itu kita harus melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tata cara dan bimbingan beribadah kepada Allah itu Allah tidak ajarkan kepada kita secara langsung, maka kita harus mencari jalan-jalan, cara-cara dan tangga-tangga sehingga menyampaikan kita cara yang benar yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari manapun cara kita beribadah, cara kita beramal, lewat siapapun, tapi jangan dilewati, jangan diabaikan, harus diperhatikan, yaitu melalui Ahlul Bait alaihissalam yang paling dekat dengan Rasulullah, dengan keluarga Nabi yang telah Allah sucikan. Sebab keluarga Nabi ada yang Allah sucikan dan ada yang tidak Allah sucikan. Yang tidak Allah sucikan bukan berarti kotor, tidak. Yang Allah sucikan sudah jelas, yaitu keluarga dekat beliau yang kita baca dalam sholawat. Nah, tata cara ibadah apapun, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, ibadah sosial, ibadah politik, ibadah ekonomi, ibadah apapun yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah yang datang dari Allah. Kemudian Rasul menyampaikan pada keluarga suci yang telah Allah sucikan, harus melalui mereka itulah kita mengambil tata cara beribadah. Karena itu selama hidup kita ini kita harus belajar terus cara-cara beribadah yang benar yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihissalam, yaitu orang-orang yang mulia dan suci, dan jangan melenceng dari ajaran dan garis mereka. Itu permintaan yang ketiga. Ya, kita pun minta pada Allah agar Allah senantiasa mengajarkan kepada kita tata cara menyembah dan beribadah yang baik, benar dan yang diterima olehnya, insyaallah. Lewat para maraji' kita yang bersama kepada imam zaman, pada para ma'asumin sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma talaba at-taubah. Kemudian keduanya yaitu Ibrahim dan Ismail alaihissalam memohon taubat. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam memohon taubat bukan berarti keduanya pasti berbuat salah. Tidak. Karena memohon taubat itu bukan hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat salah, tapi bisa juga untuk meninggikan derajat, untuk menambah kedekatan seseorang yang mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia dan hamba yang merasa hina dina, merasa miskin papa, tidak punya apa-apa, 0, senantiasa merasa butuh, merasa kurang, merasa rendah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus senantiasa mohon taubat untuk tambah dekat lagi, ya, tambah senang lagi, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon taubat bukan berarti karena kesalahan saja. Karena itu para nabi pun termasuk Rasulullah senantiasa bertaubat pada Allah, taubat untuk taqarrub kepadanya, untuk meninggikan derajat
dan mensucikan serta membersihkan hal-hal yang tidak layak, yang bukan termasuk dosa tentunya, tapi hal-hal yang dianggap tidak layak bagi kedudukan mereka, kedudukan beliau. Itu permohonan yang keempat. Al-ayatul akhiratu tadammanat at-talab al-khamis. Dikatakan di sini bahwa ayat yang terakhir itu mengandung permintaan yang kelima. Wa huwa hidayatul dzurriyyah, yaitu beliau keduanya Ibrahim dan Ismail memohon hidayah kepada Allah untuk keturunan mereka. Doanya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, ya Tuhan kami, utuslah, kirimlah untuk mereka itu, untuk dzurriyyah anak keturunanku, rasulan, seorang rasul, seorang nabi, minhum, dari kalangan mereka sendiri, dari suku mereka sendiri, yang tugas mereka adalah yatlu alaihim ayatika, membacakan dan mengajarkan kepada mereka ayat-ayatmu, ayat engkau ya Allah, firman-firman engkau, dan semua ajaran serta ketetapan engkau. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan juga tugas yang diemban oleh Rasul itu mengajarkan pada mereka Alkitab, kitab-kitab samawi yang mengandung wahyu-wahyu Al-Quran. Wal hikmata, juga mengajarkan hikmah. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, mengajarkan tazkiyah untuk membersihkan hati mereka dari berbagai sifat yang buruk. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha mulia lagi maha bijaksana. Itu permohonan doa yang terakhir, itu doa yang kelima. Ya, beliau berdua mohon pada Allah agar mengutus seorang rasul untuk anak keturunannya. Ya, sampai sekarang. Nah, ternyata doa mereka dikabulkan dari Allah. Nah, kita mendapat utusan dari Allah, yaitu Rasulullah Nabi terakhir, sampai turun temurun sampai pada kita, anak cucunya dan para maraji yang menyampaikan risalah, menyampaikan hukum-hukum, menyampaikan ajaran Islam yang hak, yang benar. Wala'alla tafawuta bainal kitab wal hikmati fi anna al-kitaba ya'ni al-kutub as-samawiyata. Kita di sini ada ungkapan al-kitab wal hikmah, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata, mengajarkan pada umat manusia kitab dan hikmah. Apa perbedaan antara hikmah dengan al-kitab? Dikatakan di sini wala'alla tafawuta bainal kitab wal hikmati, barangkali perbedaan antara kitab dan hikmah, fi annal kitaba ya'ni al-kutub as-samawiyata, bahwa yang maksud kitab adalah kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Wal hikmata ta'ni al-uluma wal asrar wal ilala wan nata'ij al-mawjudata fil ahkami. Sedangkan makna hikmah adalah berbagai macam ilmu pengetahuan, berbagai macam rahasia, berbagai macam ilat, yaitu sebab-sebab, hukum kausalitas, wan nata'ijal mawjudah, juga hasil-hasil, konklusi-konklusi yang ada fil ahkam, dalam hukum-hukum Islam, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hikmah luas, meliputi berbagai pengetahuan, berbagai rahasia, berbagai macam sebab-sebab atau ilat atau hikmah, dan hasil-hasil yang terdapat dalam hukum-hukum tersebut. Wahiyal lati yu'allimuha an-nabi aidan, itulah hikmah yang juga diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Jadi ada tiga hal diajarkan: hikmah, kitab, kemudian hikmah, kemudian tazkiyah, tazkiyatun nafs. Nanti kita akan bicara tentang pentingnya tazkiyatun nafs insyaallah. Kemudian ayat terakhir, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa, maha mulia, al-hakim, maha bijaksana. Jadi karena kebijakan Allah lah kita mendapat berbagai macam hikmah, berbagai macam keutamaan, yaitu pengetahuan, kemudian apalagi rahasia-rahasia, berbagai macam hukum-hukum yang Allah turunkan kepada kita. Seperti rahasia solat, rahasia puasa, itu hikmah solat, hikmah puasa, dan lain sebagainya yang perlu kita pelajari, kita paham dengan baik insyaallah.